Gimana nih kabar adik-adik sekalian? Abang tebak pasti kabar adik-adik sekalian penuh sukacita dan damai sejahtera dimanapun adik-adik berada. Nah, kita mau ngapain sih di minggu ini? Ada yang tahu nggak? Iya, benar sekali. Kita mau melaksanakan ibadah sekolah minggu. Wah, adik-adik pasti udah gak sabar kan pengen melaksanakan ibadah sekolah minggu ini. Adik-adik boleh kok ajak papa, mama, kakak, adik, saudara, atau keluarganya untuk ikut ibadah bareng-bareng di sini supaya ibadah ini makin ramai. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan ibadah kita, mari kita bersatu teduh sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita supaya kita lebih damai saat nanti akan melaksanakan ibadah. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, sebelum itu, Abang pengen ngajak adik-adik untuk bersorak-sorai. Kita angkat sebuah pujian anak terang. Pasukan Kristus! Ya! Pasukan Kristus! Ya! Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita lipat tangan dan tutup mata kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi ini ya Tuhan. Tuhan, karena atas penyertaan-Mu ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu masih dapat melaksanakan ibadah ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Kau yang berkati ya Tuhan kami anak-anak-Mu sekolah minggu, supaya kami selalu diberikan penyertaan yang selalu daripada-Mu ya Tuhan, supaya saat nanti kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, apa yang menjadi teladan-teladan yang telah Kau ajarkan ya Tuhan, dapat kami terapkan juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
terlepas dari itu, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu pada kami ya Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu indah, Kau kemuliakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku? Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Oh, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku? Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku? Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Amin. Hari ini kita mau baca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ngomong-ngomong, sudah pada bawa Alkitab belum? Sudah siapkan Alkitabnya? Nah, amin. Kalau sudah semua menyiapkan, Bang Yong kasih waktu untuk kita membaca sama-sama. Bang Yong kasih waktu 5 atau 10 detik untuk kalian menyiapkan. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai ke-11. Oke, sudah dapat semuanya? Amin. Kalau sudah dapat, Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kita berdoa dulu untuk kita membaca sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak sekolah minggu mau
membaca Alkitab, Engkau yang pimpin kami sehingga kami dapat mendengarkan, duduk dengan tenang, membaca sama-sama untuk firman Tuhan yang akan diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, siap, kita baca sama-sama ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Yang belum bisa baca, tidak apa-apa, mendengarkan saja ya. Oke, baik, kita baca sama-sama. Judulnya Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Baik, itu tadi firman Tuhan yang kalian akan dengarkan, pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan dari kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita mengenai Ananias dan Safira, di mana kita harus belajar untuk jujur. Salam anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau dengar firman Tuhan yang judulnya tentang 2 orang, Ananias dan Safira. Siap? Nah, gini ceritanya. Mungkin anak-anak tahu ya, ada suatu peristiwa terjadi di Yerusalem. Ketika murid-murid berkumpul, mereka berdoa, tiba-tiba turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api ke atas mereka, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan apakah anak-anak tahu hari itu disebut hari apa? Hari turunnya Roh Kudus? Ya, namanya adalah Hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid dalam bentuk lidah-lidah api. Dan oleh itu murid-murid menjadi berani untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Berani memberitakan Tuhan Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Dan apa yang terjadi dari pemberitaan mereka? Banyak orang percaya. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. 3.000 orang bertobat dari dosa-dosanya. 3.000 orang minta ampun, Tuhan ampuni aku. Aku percaya kepada Yesus. Dan mereka mau memberi diri dibaptis. Dan mereka hidup dalam persekutuan satu sama lain. Persekutuan yang sangat intim, di mana mereka bisa bersekutu bersama-sama. Tidak ada dendam, tidak ada pertengkaran. Oh, sungguh indah. Mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka memuji Tuhan, mereka belajar firman, mereka berdoa, mereka hidup dalam persekutuan yang sangat akrab satu dengan yang lainnya. Wah, luar biasa. Nah, pada kondisi yang sangat hebat ini, disinilah terjadi sebuah peristiwa
yaitu ada dua orang, yaitu suami dan istri. Yang laki-laki suaminya namanya Ananias, yang istrinya perempuan namanya adalah Safira. Mereka berdua adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dan mereka senang memberi persembahan buat Tuhan. Dan mereka mau memberi persembahan pada waktu itu, yaitu dari hasil tanah yang mereka miliki dan mereka jual. Mereka bilang, hasil ini mau kami berikan buat Tuhan. Nah, ketika mereka mau berikan buat Tuhan, tiba-tiba mereka berpikir, baiknya sebagian untuk kita aja lah, sebagian buat Tuhan. Sebagian yang buat Tuhan ini bilang aja semuanya yang sudah kita kasih buat Tuhan. Nah, oke. Kalau gitu, aku Ananias, aku akan ketemu Rasul Petrus, aku mau kasih persembahan sebagian hasil tanah itu. Nah, ketika Ananias datang kepada Rasul Petrus, dia kasih, Rasul Petrus, ini persembahan buat Tuhan. Dari mana persembahan ini? Dari tanah yang kami jual, hasilnya semuanya kami kasih kepada Tuhan. Tapi Rasul Petrus tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Roh Kudus di dalam hatinya memberitahu bahwa Ananias berbohong. Itu cuma sebagian, itu bukan semua hasil jual tanahnya. Rasul Petrus marah sekali. Kenapa engkau membohongi Roh Kudus? Beranikah engkau membohongi Tuhan? Begitu Rasul Petrus marah, tiba-tiba Ananias mati. Ananias jatuh, langsung mati. Orang-orang pada takut. Membohongi Tuhan sangat berat akibatnya. Kemudian Ananias digotong keluar, dikuburkan pada hari itu. Luar biasa mengerikan. Nah, 3 jam kemudian datang istrinya. Siapa nama istrinya tadi? Ya, namanya Safira. Safira datang kepada Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus panggil Safira. Benarkah kamu sudah menjual tanahmu? Oh ya, benar. Apakah semua hasil tanahmu kamu persembahkan kepada Tuhan? Oh, iya benar, kata Safira ketika Safira bercakap-cakap dengan Rasul Petrus. Tapi Rasul Petrus yang tahu. Sedih Rasul Petrus. Safira, engkau berani membohongi Tuhan. Bukankah cuma sebagian yang kamu kasih kepada Tuhan? Kenapa kamu bilang semuanya? Kalau kamu kasih sebagian, itu persembahan yang bagus, yang baik buat Tuhan. Kenapa kamu berbohong dengan bilang itu semuanya? Kamu lihat suamimu di luar itu sudah dikuburkan. Dan sekarang kamu akan menyusul suamimu dikuburkan pada hari ini juga. Rasul Petrus sangat marah dan Safira sangat takut. Dan pada saat itu juga Safira berubah mati. Orang-orang menjadi takut. Kenapa? Mereka berani membohongi Tuhan dan mereka dapat akibat daripada dosa mereka. Jangan sekali-kali kita berbohong di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita tadi, apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, Tuhan senang kalau umatnya memberikan persembahan. Adik-adik tiap hari Minggu memberikan persembahan kan? Nah, Tuhan senang ketika kita memberi persembahan. Itu adalah bukti daripada kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kita tahu melalui peristiwa Ananias dan Safira, kita tahu bahwa berbohong kepada Tuhan itu adalah dosa. Ananias dan Safira, dia sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, itu baik. Tetapi dia berbohong, dia katakan itu semua hasil penjualan tanah. Padahal yang dia kasih cuma sebagian. Itu mencuri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka. Tuhan membenci kebohongan. Ya, ada lagu ya. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Mau bohong kecil, mau bohong besar, itu dosa di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang membuat Tuhan tidak suka. Jangan kita berbohong. Kita harus belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Jangan berdusta, katakan yang sebenarnya. Ketika mungkin anak-anak pernah merusak barang di rumah, kemudian ketika ditanya oleh papa dan mama, bukan saya, bukan saya. Nah, itu berbohong atau enggak? Itu berbohong. Tuhan suka enggak? Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi, mari kita jangan berbohong dari hal yang paling kecil saja. Mungkin ketika kalian di sekolah, ketika kalian gak kerjain PR, ditanya sama guru, pernah gak? Loh, kok PR-nya belum dikerjain? Kenapa belum dikerjain? Nah, apa yang kita katakan? Apakah kita berbohong? Aduh bu, bukunya kena hujan jadi basah, jadi saya gak bisa kerjain PR. Padahal bukan itu. Itu namanya berbohong. Kenapa terlambat datang sekolah? Aduh, tadi macet. Padahal bangunnya terlambat. Itu sudah berbohong. Jangan kita berbohong. Mari kita berani katakan yang sebenarnya. Apakah kita akan dimarahi? Ya, kita akan dimarahi. Tetapi kita menyenangkan hati Tuhan dengan mengatakan yang sebenarnya. Hati-hati. Mulut kita harus dipakai untuk memuji Tuhan. Mulut kita harus dipakai untuk mengatakan kebenaran. Mulut kita harus dipakai untuk mengatakan hal yang jujur. Dan kita lihat satu lagi, bahwa setiap perbuatan dosa ada akibatnya. Ananias dan Safira berbuat dosa di hadapan Tuhan. Pada saat itu juga mereka mati. Mungkin kita ketika berbohong kita nggak mati, tetapi itu sebuah dosa dan akan ada akibat yang kita terima. Jangan kita berbuat dosa. Jangan kita berbohong dengan mulut kita. Gunakan mulutmu untuk memuji Tuhan. Gunakan mulutmu untuk membuat orang lain senang. Gunakan mulutmu untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang Ananias dan Safira. Tuhan, kami mau belajar hidup jujur di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk hidup jujur. Tolong kami untuk mengatakan kebenaran. Tolong kami untuk berhati-hati menggunakan mulut kami, supaya mulut kami adalah mulut yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukin di amplop, terus nanti dibawa ke gereja oleh papa mamanya ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami lakukan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di sekolah minggu GKO Sarijadi. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami yang sudah memberikannya kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaan setiap orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kalau saat ini kami sedang menjalani masa liburan sekolah. Biarlah Tuhan, meskipun kami tidak dapat pergi jauh-jauh dari rumah, kiranya kami tetap merasakan sukacita ketika berlibur di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebaktian sekolah minggu-minggu depan Tuhan.
Meskipun kami masih belum bisa beribadah di gereja, kami tetap bersyukur kalau kami masih bisa bertemu Tuhan, bertemu teman-teman kami, menaikkan pujian kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh guru sekolah minggu yang senantiasa mempersiapkan pelayanan ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan pakai seluruh guru sekolah minggu untuk melayani Tuhan melalui anak-anak sekolah minggu di GKU Sarijadi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mana nih firman yang barusan adik-adik dengarkan? Pasti sangat memberkati dong. Abang tebak pasti adik-adik sekarang lagi sangat bersuka cita karena rohnya sedang menyala-nyala, karena telah diisi oleh firman Tuhan yang sangat dahsyat. Nah, abang harap firman yang barusan adik-adik dengarkan itu dapat terus adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga teladan-teladan Tuhan Yesus yang baik dapat adik-adik terus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam berkat, mari kita angkat sebuah pujian, bohong-bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anakku sekalian, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan doa dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini yang boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan yang memberkati para orang tua yang mempersiapkan sarana prasarana supaya anak-anaknya bisa beribadah di rumah. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita, supaya kita selalu mengatakan kebenaran, supaya mulut kita selalu dipakai memuji Allah, supaya mulut kita dipakai untuk menguatkan yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.